Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang berdarah-darah pada ibu hamil. Simak sampai habis. Nah, kali ini kita akan bahas namanya kalau di medis yaitu pendarahan antepartum. Yaitu pendarahan yang terjadi di atas usia 20 minggu kehamilan ya. Ada dua penyebab umumnya yang paling sering, yaitu solusio placenta, yaitu plasenta yang terlepas ketika di dalam kandungan. Selain itu adalah placenta previa, yaitu letak plasenta yang terlalu dekat dengan jalan lahir. Karena normalnya plasenta itu menempelnya di bagian atas sehingga tidak mengganggu jalan lahir. Nah, kenapa hal ini berbahaya? Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah solusio placenta. Solusio placenta ini didefinisikan sebagai terlepasnya ari-ari sebagian atau seluruhnya dari tempat implantasinya yang seharusnya, dan itu terjadi sebelum kelahiran bayi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti hipertensi atau darah tinggi, polihidramnion atau air ketuban yang terlalu banyak, gemeli atau bayi kembar, kurangnya nutrisi, trauma abdomen, ada misalnya kecelakaan yang mengenai perutnya, lalu pada saat versi luar. Versi luar ini biasanya dilakukan misalnya bayinya sungsang, ada usaha untuk memutar bayi dengan gerakan tangan dari perutnya dari luar. Itu dapat menyebabkan plasentanya itu terlepas, sehingga beresiko juga mengakibatkan kematian janin dalam kandungan. Jadi solusio placenta ini biasanya dokter membaginya menjadi ringan, sedang, dan berat. Pada keadaan yang berat, biasanya janin sudah meninggal di dalam kandungan. Selanjutnya keadaan janin bagaimana pada solusio placenta? Ini tergantung derajatnya. Misalnya dia yang terlepas masih sebagian, jadi janinnya masih bisa diselamatkan. Atau misalnya sudah terlepas seluruhnya, janin sudah meninggal di dalam. Jadi ini tergantung derajat keparahannya. Kalau sudah begini bagaimana? Jadi ini biasanya harus ditangani oleh dokter kandungan ya. Apalagi misalnya gerakan janinnya sudah nggak ada sama sekali. Sebenarnya kita harus udah aware dari gerakan janin yang semakin kurang ya. Nah, bagaimana mengatasinya jika bayinya sudah meninggal di dalam kandungan? Biasanya tergantung apakah ada pembukaan atau enggak. Kalau nggak ada pembukaan biasanya SC, tapi untuk melahirkan bayi yang sudah meninggal. Nah, penyebab yang kedua adalah tadi saya katakan placenta previa, yaitu letak ari-ari yang di dekat jalan lahir. Jadi intinya ari-ari itu atau placenta dia menutupi jalan lahir baik sebagian atau seluruhnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, biasanya grande multipara dan riwayat kuretase berulang. Jadi biasanya klinisnya dokter itu lihat dia ada berdarah dari jalan lahir, tapi tidak ada nyeri. Dapat disertai adanya kontraksi maupun tidak. Nah, pada bagian luar biasanya kepala janin itu belum masuk panggul atau letaknya itu belum kepala di bawah. Nah, jika sudah terjadi seperti ini biasanya akan dilakukan USG dan juga CTG ya, kardiotomografi, untuk melihat kesejahteraan janinnya bagaimana, apakah masih bisa bertahan atau enggak, apakah ada gawat janin atau enggak. Nah, hal ini juga dapat berakibat fatal ya jika perdarahannya tetap terus berlanjut sementara itu tidak pergi ke unit gawat darurat terdekat, maka ini juga dapat mengancam nyawa ibu maupun bayinya. Jadi untuk itu jika terjadi flek-flek atau perdarahan pada masa kehamilan apalagi di atas 20 minggu, tentunya ini berpotensi bahaya. Untuk itu tetap aware. Semoga info ini bermanfaat dan bagikan ke semua orang. Siapa tahu di luar sana ada yang butuh informasi ini. Tinggalkan komen di kolom komentar atau saran video apa yang harus saya bahas. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.